Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Niputu Esa Yunitasi Dewi dengan NIM 19180110004 dan teman saya Putu Cahyani Paramita Yoga dengan NIM 19180110009 dari kelas B1. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas jurnal review kami dengan judul Pengembangan Sistem Informasi Rawat Jalan dan Pelayanan Persalinan di Klinik Berbasis Web yang dibuat oleh Hendra Rohman dan Selin Selalinda dari Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Politeknik Kesehatan Bakti Seraya Indonesia pada tahun 2020. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan. Semakin berkembangnya zaman, sistem informasi dalam bidang kesehatan dapat diterapkan dalam sebuah klinik. Klinik menjadi salah satu lembaga pelayanan kesehatan umum yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Sistem informasi klinik ini akan terdiri atas penyimpanan dan pengambilan informasi dalam membantu pelayanan kepada pasien, sehingga mendapatkan hasil yang akurat serta dapat menghemat tenaga. Inovasi sistem informasi klinik ini dapat membantu tenaga medis dalam memberikan pelayanan dan perawatan secara maksimal kepada pasien. Tidak hanya itu saja, dengan adanya inovasi ini dapat mengatasi segala hambatan yang diakibatkan oleh sistem manual dan Microsoft Excel, yaitu data yang tidak konsisten, keterlambatan pengumpulan pelaporan, salah simpan data, hak akses digunakan semua pihak, dan duplikat data. Klinik Citra Madina adalah suatu klinik pratama dan pelayanan persalinan. Dahulunya, klinik ini masih menggunakan sistem manual dan Microsoft Excel seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya. Dengan beberapa hambatan tersebut, penulis merancang sistem informasi Electronic Medical Record atau EMR berbasis web. Pengembangan sistem ini terdiri dari pengolahan data, pemeriksaan pasien umum, pemeriksaan ibu hamil, ibu melahirkan dan catatan kelahiran bayi, laporan kunjungan, laporan penyakit, laporan obat, dan laporan pembayaran. Baik, perkenalkan, saya Putu Cahyani Paramita Yoga dengan 3 digit NIM terakhir 009. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana metode yang digunakan dalam penelitian ini. Jadi, penelitian ini menggunakan prinsip development system dengan metode waterfall. Untuk pengambilan data dilakukan dengan cara purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara bersama tenaga kesehatan, serta dilakukan pula observasi dan studi dokumentasi terhadap pelaksanaan kegiatan pengolahan data rekam medis. Dalam pengolahan data ini digunakan PHP Storm v.2019.1.3 untuk code editor dan bantuan framework Bootstrap, lalu digunakan material untuk merancang interface, framework Code Igniter v3.1 untuk koneksi basis data, serta MySQL v5.7.24 untuk membuat basis data. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hasil dan pembahasan. Dalam jurnal ini, penulis mengajukan 4 rancangan, yaitu rancangan konteks diagram, data flow diagram atau DFD, Unified Modeling Language UML Activity, Unified Modeling Language UML, dan Entity Relationship Diagram atau ERD. Pada gambar pertama, dijelaskan mengenai rancangan konteks diagram. Dalam rancangan ini, digunakan entitas eksternal yang berupa petugas, admin, apoteker, dan dokter atau bidan. Dan flow atau alirannya yaitu petugas akan memasukkan data pasien ke sistem, kemudian sistem akan mengeluarkan laporan kepada petugas. Admin akan memasukkan data pengguna ke sistem, kemudian sistem akan mengeluarkan laporan kepada admin. Apoteker akan memasukkan data pembayaran obat ke sistem, kemudian sistem akan mengeluarkan laporan kepada apoteker. Dokter atau bidan akan memasukkan data pemeriksaan, data status ibu, catatan persalinan, dan kelahiran bayi ke sistem, kemudian sistem akan mengeluarkan laporan kepada dokter ataupun bidan. Berikutnya adalah data flow diagram atau DFD. Rancangan DFD ini menjelaskan mengenai alur pelayanan berbasis web secara umum, mulai dari login user yang secara langsung sistem dapat mengakses data pengguna, berikutnya
petugas pendaftaran akan menginput data pengunjung website tersebut untuk dihasilkan data pasien, lalu data pasien dapat diakses oleh dokter ataupun bidan, dan selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan ataupun tindakan medis oleh dokter maupun bidan yang terkait. Setelah itu akan dilanjutkan dengan input data obat yang dibidangi oleh apoteker dan terakhir akan dilanjutkan dengan pembayaran. Dalam hal ini, admin berperan dalam mengakses data pengunjung website sekaligus mengelola laporan kunjungan pasien, laporan penyakit, laporan obat, laporan keuangan, serta laporan persalinan. Yang ketiga adalah rancangan UML. Terdapat dua jenis rancangan UML yaitu UML dan UML Activity. UML berisikan urutan masing-masing tugas dari 4 pengguna sistem, seperti pada slide berikut. Sementara, UML Activity berisikan alur peranan dari 4 pengguna sistem ketika sistem beroperasi. Dan yang terakhir adalah Entity Relationship Diagram atau ERD. Rancangan ERD merupakan suatu model jaringan kerja yang menguraikan susunan data yang disimpan dari sistem secara abstrak. Prototipe pendukung kelengkapan data menjelaskan hubungan antar data dalam basis data yang mempunyai hubungan antar relasi baik itu antara entitas tenaga kesehatan dan juga dengan entitas pasien. Adapun hasil dari rancangan penyusunan website tersebut adalah berupa tampilan web yang dapat diakses oleh para pengunjung web, meliputi halaman login, menu utama, halaman pendaftaran, halaman data pengguna, halaman pemeriksaan umum, halaman pemeriksaan status ibu, halaman catatan persalinan, catatan kelahiran ibu, halaman data obat, halaman pembayaran, serta halaman pelaporan. Di sini dapat saya simpulkan bahwa perancangan sistem informasi rawat jalan dan pelayanan persalinan berbasis web dapat memfasilitasi tenaga kesehatan untuk melakukan pembuatan laporan, penyimpanan informasi, dan pencatatan transaksi, sehingga mampu memaksimalkan keamanan data dari pasien terkait. Baik, demikian yang dapat kami paparkan mengenai jurnal yang kami review. Mohon maaf bila terdapat kesalahan kata dalam penyampaian kami. Untuk itu kami akhiri dengan Paramesanti. Om Santi 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 Om.